Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan SPD, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SDN Grudo 3 Ngawi, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 2 tahun 2024 LPTK IAIN Ponorogo. Hari ini Selasa 28 Januari 2025, saya akan membuat video praktek pembelajaran dengan materi senangnya berteman guna memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljab Batch 2 tahun 2024 LPTK IAIN Ponorogo. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Pada Mbak Ellen dipimpin teman-temannya untuk membaca doa sebelum belajar. Belajarnya berjalan dengan lancar. Selanjutnya Pak Wan cek dulu kerapiannya, tempat duduknya, sepatunya sudah siap? Sudah siap belajar kalian? Sudah. Oke, Pak Wan akan mengabsensi dulu kehadirannya. Aisyah? Tidak ada ya? Tidak masuk. Riza? Anggur masuk. Bintang, Ellen masuk. Akila nggak ada ya. Arindi masuk. Bagas masuk. Bayu masuk. Danisa masuk. Farid masuk. Marcel ada. Majid masuk. Adin Adit. Olivia masuk. Masuk. Samrila sakit ya. Fabian hadir. Oke, sudah semuanya hadir. Bagi yang tidak masuk, ada yang sakit, kita doakan semoga diberi kesembuhan. Oke, untuk materi pembelajaran kita hari ini ya, sebelum Pak Wan menyampaikan pembelajaran kita hari ini, Pak Wan akan bertanya dulu kepada kalian. Pembelajaran minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Apa? Makna hari akhir. Makna hari akhir. Makna hari akhir itu apa? Ya, kiamat. Nah, kiamat dibagi menjadi berapa kemarin? Ada apa kiamat? Sama kiamat. Kiamat subro itu kiamat apa? Kiamat kubro
hari ini, ya, untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu materi senangnya berteman. Senangnya berteman. Coba Pak Awan mau bertanya kepada kalian. Kalian senang nggak kira-kira kalau kalian itu mempunyai teman yang banyak? Senang. Bagaimana cara kalian? Ya, cara kalian supaya kalian itu mendapatkan teman yang banyak. Apa? Bagaimana caranya? Apa? Tidak membeda-bedakan teman. Terus yang ketiga, pertanyaan Pak Wan. Kalian pernah melihat di televisi atau di media sosial tentang konflik antar umat beragama? Pernah? Itu gara-gara kenapa kira-kira? Ya, kenapa? Ada konflik antar agama di suatu daerah. Kalau kamu lihat itu permasalahannya karena apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, nanti kita akan membahas itu semua dalam materi kita, yaitu senangnya berteman. Itu nanti yang pertama, Pak Wan akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam. Yang kedua, nanti siswa menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama. Yang ketiga, menemukan hikmah berteman tanpa membedakan agama. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti ada alur yang harus kalian lalui satu persatu. Ya, alurnya bagaimana supaya tujuan kita, seperti kita mau ke Jakarta, berarti kita harus berjalan mengikuti alurnya, tidak langsung tiba-tiba sampai di sini, ya, sampai ke Jakarta begitu tidak. Jadi kalian nanti akan ada alur pembelajarannya. Yang pertama, Pak Wan nanti akan menyampaikan ya materinya di video. Ya, nanti bagian yang penting bisa kalian catat. Nah, selain di video, nanti kalian bisa membuka buku tulis kalian. Ya, jadi nanti ada beberapa macam persaudaraan di dalam Islam. Dan nanti kalian catat, kalian pelajari, lalu nanti kalian presentasikan. Nanti akan ada tugas dari Pak Wan untuk kalian mencatat itu dan mempresentasikan ke depan kelas. Terus yang selanjutnya, nanti kalian akan membuat sebuah poster ya yang sesuai dengan materi yang ada di video nanti. Posternya seperti itu, nanti tugas yang ditulis itu dipresentasikan sekalian bersama posternya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Mana semangat, Bu? Ini semangat, Bu. Dapur semangat. Oke, kita akan menyajikan materinya lewat video. Nanti kalian dicatat. Sekarang dikeluarkan buku tulis dan pulpennya. Ini bisa kalian dengarkan, bisa kalian amati mana yang penting, nanti di poin-poin yang penting ditulis. Ya, perhatikan dan disimak secara baik. Ya. Dan semuanya sudah siap? Ya, oke, simak ya. Perhatikan videonya. Gerakan tegakan Islam.
Indonesia terdiri dari beragam agama. Keragaman tersebut tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah, namun menjadikannya bersatu. Bangsa Indonesia hidup rukun dan harmonis karena rasa persaudaraan yang kuat sebagai satu bangsa. Persaudaraan inilah yang disebut dengan ukhuwah. Persaudaraan dalam Islam disebut ukhuwah. Ukhuwah terbagi atas 3 macam. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Dimanapun berada, seseorang akan merasa bersaudara ketika sama-sama memeluk agama Islam. Ukhuwah Watoniyah. Ukhuwah Watoniyah merupakan persaudaraan didasarkan satu bangsa. Seperti halnya kita hidup di Indonesia dengan berbagai suku bangsa, agama, dan adat istiadat yang berbeda, tetapi kita tetap bersaudara, yaitu saudara sebangsa Indonesia. Ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Insaniyah yaitu persaudaraan karena sesama manusia ciptaan Allah. Tidak melihat seseorang karena agamanya, sukunya, bangsanya, dan golongannya, tetapi sebagai umat manusia. Suatu bangsa dengan keanekaragaman suku, agama, dan budaya seperti Indonesia, maka ukhuwah watoniyah bisa menjadi jalan pemersatu. Ukhuwah watoniyah memiliki peranan besar dalam menciptakan persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan ini dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat ini, Allah menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Namun perbedaan itu tidak untuk saling bermusuhan, tetapi agar kita saling mengenal. Yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah tingkat ketakwaannya. Maka sikap saling menghargai dalam perbedaan harus terus dijaga agar tercipta hidup rukun dan harmonis. Berteman tanpa membedakan agama. Apakah kalian senang memiliki banyak teman? Bagaimana perasaan kalian berteman dengan orang yang berbeda agama? Tentu kalian tidak membeda-bedakan teman. Rasulullah mengajarkan teladan sikap yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta. Dahulu ada seorang pengemis Yahudi buta yang sering duduk di sudut pasar Madinah. Setiap orang yang mendekat kepadanya, ia selalu mengatakan, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, seorang pendusta."
dia juga seorang tukang sihir. Kalian akan dipengaruhinya jika mendekatinya. Hari demi hari, ia selalu melakukan hal tersebut. Tanpa sepengetahuannya, ternyata Rasulullah adalah orang yang selalu memberikannya makanan setiap pagi. Hal itu dilakukan Rasulullah sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, tidak ada lagi yang memberi makan dan menyuapi si pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada anaknya yang juga istri tercinta Rasulullah, yaitu Aisyah, "Anakku, adakah perbuatan baik keseharian Rasulullah yang belum kukerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Ayah, Rasulullah setiap pagi selalu pergi ke ujung pasar dengan membawa makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana." Keesokan paginya Abu Bakar melakukan hal yang sama seperti Rasulullah lakukan. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah karena ia merasa ini bukan orang yang biasa menyuapinya. Abu Bakar masih belum mengakui jika ia memang bukan orang yang biasa menyuapi pengemis itu. "Bukan, kau bukan orang yang biasa menyuapiku. Aku tahu, karena orang yang selalu menyuapiku, dia mengharuskan dahulu makanan itu di mulutnya, lalu diberikan padaku," kata pengemis itu. Abu Bakar tidak dapat menahan tangisnya sambil berkata, "Aku memang bukan orang itu. Orang mulia itu sudah wafat. Beliau adalah Muhammad." Mendengar hal itu, si pengemis terkejut dan merasa bersalah karena selama ini telah menghina dan memfitnah Rasulullah. Hal itu membuat si pengemis menangis terseduh-seduh. Ia sadar betapa mulia orang yang selama ini dimaki-maki tak pernah membalasnya dengan perbuatan yang sama, melainkan tetap berlaku kasih. Karena terketuk kemuliaan akhlak Rasulullah, akhirnya si pengemis Yahudi buta menyatakan masuk Islam dengan bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Dalam cerita tadi mengajarkan kita tentang berbuat baik kepada siapa saja, tidak peduli dengan agama mereka. Begitu juga dengan berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Ada pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta tadi. Yang pertama, tolong-menolong kepada siapa saja. Menolong orang lain adalah perbuatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Sikap saling menolong antar sesama ini menciptakan kerukunan antar umat beragama. Tidak membeda-bedakan teman. Dalam berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan teman karena perbedaan agama. Kita harus tetap berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakannya. Tidak memaksa untuk memeluk agama. Berteman dengan baik kepada pemeluk agama lain adalah ajaran Rasulullah. Memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama Islam bukanlah sikap Muslim yang baik. Rasulullah tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk agama Islam. Namun dengan kelembutannya, banyak yang simpati dan tertarik dengan Islam. Itulah cara Rasul mengenalkan Islam. Hikmah berteman tanpa membedakan agama. Ada beberapa hikmah yang akan kita dapatkan jika kita berteman tanpa membedakan agama. Menciptakan perdamaian, mempererat tali persaudaraan, dicintai oleh Allah, disukai banyak orang, menjadikan pribadi rendah hati. Demikian materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya materi tentang
indahnya berteman. Sekarang kalian sudah mencatat semuanya. Sebelum melanjutkan tugas kalian, Pak Wan akan cek dulu ya. Ini Pak Wan ada kuis. Nanti yang tak panggil, Pak Wan panggil, memilih ya, memilih jawaban. Yang Pak Wan panggil ya. Ya, siap. Coba perhatikan. Coba pilih nomor berapa, Mas Farid? Nomor 3. Nanti dijawab ya Mas Farid ya. Ini ada waktu yang berjalan. Ayo, jawabannya Mas Farid. Apa? Mas Farid, apa? Menghormati. Oke, selanjutnya Mas Fabian, nomor berapa? Ya, berapa? Nanti yang jawab hanya Mas Fabian saja loh ya, tidak boleh yang lain. Ya, Mas Fabian pilih nomor 7. Pertanyaannya. Apa? Apa? A. Mas Fabian jawabnya apa ya? Kita klik. Oke, betul. Selanjutnya Mbak Ellen, nomor berapa Mbak Ellen? 5. Oke, kita buka nomor 5. Persaudaraan karena sama-sama beragama Islam disebut berapa? A, B atau C? A. Kita klik. Betul. Terus ini sudah 1, 2, 3, 4. 3 ya. 3. Mas Bayu. Nomor 2. Oke, kita klik. Apa? Bersyukur. Coba kita cek. Oke, betul. Apalagi ya, ini nanti ada 10 soal. Mbak Arindi 1. Nah, oke, betul. Lanjutnya siapa ya ini? Yang kelompok sini Mas siapa ini? Mas Najib 4. Seorang yang menghargai orang lain berarti ia menyadari bahwa orang lain itu apa? Apa? B. Mas Majid B. Betul ya. Selanjutnya ini tugasnya secara berkelompok. Kawan akan membagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya. Sini tadi kelompok apa? Islamnya. Nah, ini nanti dikerjakan dulu sama kelompoknya. Nah, ini Mbak Ellen kelompok apa? Insania. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang wajib dijawab. Ini adalah watonia. Waktunya 10 menit. Nanti setelah selesai itu, terus kalian buka kanvanya untuk membuat poster. Bekerja kelompok. Ayo dan dikerjakan. Bisa melihat buku paket kalian. Bisa dibuka lagi buku paketnya. Dikeluarkan. Dikeluarkan. Apa ini? Apa itu warisannya? Buku warisannya ya itu contohnya seperti apa? Ayo. Ukhuwah insaniah adalah ukhuwah atau persaudaraan sesama manusia
dibuat bahan presentasi ya, tugas ini ya. Bareng dengan apa namanya? Sudah semuanya? Sudah ya. Sekarang selanjutnya ya, itu sambil kalian bisa mengerjakan yang kurang karena itu nanti buat presentasi di depan bersama dengan apa namanya poster. Ini untuk pembuatan posternya, ayo dengarkan dulu. Ya, satu kelompok pakai satu Chromebook. Terus sesuaikan dengan ini gambarnya. Ya. Dikasih tulisan atau ajakan ya seperti itu. Stop bullying itu kan berarti ajakan, ya kan? Kalau semua apa ini insannya kata-katanya apa? Menit lagi 5 menit lagi. Pokoknya kata-kata yang mengajak memang supaya kita itu menjaga persaudaraan antar manusia ya, supaya ya. Gambar ini hanya mengidentitaskan satu kelompok. Kalau insan ini berarti seluruh manusia. Artinya apa? Baik dari suku, ya, dari suku toh ini. Ada orang hitam, ada ini namanya ukhuwah insaniah itu seperti ini. Ini nanti di atasnya ini kamu tuh pakai tulisan ajakan yang sesuai dengan insaniah itu apa? Keberagaman. Oke, terus di sini kasih kamu pengen tambahin apa ya sama apa? Silahkan. Oke, yuk dilanjut.
berarti yang dipindah tulisannya ini. Ini kan kamu nggak bisa. Ini ada tanda panah tambah toh. Ini pindah apa ini? Ini pindahnya ini tuh aku saja nggak apa-apa. Nah, itu kan sudah bagus. Ayo menjaga persaudaraan. Ini ke sininya boleh kamu buat apa lagi itu ya. Ya disesuaikan. Oke. Segi. Tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dari apa? Pengertian dari Islamnya apa? Tolong dijelaskan apa posternya, ayo. Apa? Keranya keras, senangnya berteman, terus apa itu? Ayo menjaga persaudaraan. Yuk tepuk tangan untuk kelompok Islamnya. Jadi duduk. Yang selanjutnya, dengan belajar berteman, senangnya berteman ini, apa yang kalian rasakan setelah kalian mempelajari materi senangnya berteman? Apa? Apa yang kalian rasakan? Senang atau? Nah, oke. Tepuk tangan untuk kita semua setelah tadi. Oke. Kesimpulan dari pelajaran dari ini adalah satu. Islam mengajarkan kita untuk saling menghargai. Islam mengajarkan kita untuk saling menjaga persaudaraan. Di dalam Islam, persaudaraan disebut dengan ukhuwah. Nah, ukhuwah itu dibagi menjadi tiga. Ukhuwah insaniyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah insaniyah itu berhubungan kita sesama manusia. Baik itu agama lain, budaya lain, suku yang lain, ya. Allah mengajarkan seperti itu, Nabi Muhammad mengajarkan itu. Seperti tadi yang kita lihat tentang apa? Nabi Muhammad dan pengemis buta. Nabi Muhammad itu tidak memandang dia itu agamanya apa, walaupun dicaci maki tetap dia apa, menguapi dengan apa? Sabar. Nah, itu insaniyah, persaudaraan antar umat manusia. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu apa tadi? Persaudaraan antar bangsa. Kita sebagai bangsa yang besar, banyak di Indonesia ini suku bangsa, agama dan lain sebagainya. Kita harus terus menjaga hubungan persaudaraan itu. Untuk apa? Untuk
menjaga apa? Perdamaian kerukunan. Ya, yang terakhir yaitu ukhuwah Islamiyah. Banyak di dunia, banyak sekarang dialami bahwa antar agama itu juga pernah ada konflik. Bahkan sekarang itu sesama agama saja konflik, antar Islam saja konflik, bertengkar seperti ini dan lain sebagainya. Kita harus menjaga itu. Kita itu semua umat Islam harus menjaga agama kita sendiri dengan terus mempererat ukhuwah Islami, yang menjaga hubungan baik dengan sesama umat beragama. Nah, kesimpulannya yang pertama yaitu kita harus baik dari agama, kita harus juga menjaga persaudaraan dengan bangsa. Kita juga harus menjaga persaudaraan di dalam satu bangsa. Dan khusus yang terakhir yaitu seluruh manusia. Kalau di sini itu nanti di sini tadi lingkupnya agama, di sini lingkupnya negara atau bangsa. Kalau di sini ruang lingkupnya lebih luas, jadi seluruh dunia. Untuk apa tujuan kita membangun persaudaraan? Yaitu untuk menjaga perdamaian. Jangan memilih teman juga begitu. Jangan kita berkelompok sini, jangan kita berkelompok sini karena beda agama. Kita tidak mau berteman. Karena beda pendapat kita tidak mau berteman, karena beda suku kita tidak mau berteman. Tidak boleh seperti itu. Ya, jadi semua di dunia ini kita itu saudara. Paham ya? Allah menciptakan perbedaan itu seperti di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tadi adalah suatu apa? Sunnatullah yang diciptakan untuk apa? Supaya kita saling mengenal dari ini agamanya, ini bangsanya, ini antar negaranya. Oke, bisa dipahami? Bisa? Bisa dipahami? Bisa ya, itu tadi. Jadi sekarang yang terakhir akan bertanya kepada kalian, bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran dari ini? Senang, susah, malas, senang. Terus apa? Ya, tindak lanjut apa yang ingin kamu lakukan setelah kalian mempelajari tentang indahnya berteman? Untuk kedepannya kamu akan berbuat apa? Baik kepada siapa? Tidak boleh memilih. Ya, ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Tidak. Alhamdulillah. Untuk itu, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Kalian bertemanlah dengan teman sebanyak-banyaknya. Banyak teman, banyak pengalaman. Untuk pertemuan yang selanjutnya nanti kita akan bertemu dengan materi itu haji dan umroh. Jadi kerjakan belajar. Oke, cukup sekian dari kawan. Ya, kalau punya mohon maaf. Semangat belajar ibadahnya, semangat bertemannya, jangan memilih-pilih teman, jangan membeda-bedakan teman, baik itu agama, suku, bangsa dan lain sebagainya. Kita semua adalah saudara.